terima kasih sudah hadir ke Polsek Tampan yang dulu namanya Polsek Tampan, sekarang sudah berubah menjadi Polsek Bina Widya. Izin menjelaskan dan merilis kejadian yang terjadi kemarin, yakni adanya kejadian TKP pengeroyokan dan atau pengancaman dengan menggunakan sajam yang terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Mei tahun 2024 sekira pukul 12.30 di Jalan HR Subrantas depan warung Ricis Factory, Kelurahan Topeng Godang, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Dari kronologis kejadian berawal dari adanya korban yang sebagai ojek online mengambil orderan di warung Ricis Factory. Ketika keluar ditagih uang parkir oleh tersangka satu, dan biasanya karena tidak bayar lalu korban katakan sambil memberikan uang Rp1.000 bahwa bilang sama tukang parkir satu lagi nanti jangan diminta lagi. Tiba-tiba tersangka dua yang tidak jauh dari tempat korban langsung berlari dan mendatangi korban dan selanjutnya membenturkan kepalanya ke arah muka korban. Dan juga yang di belakang ini tersangka yang kita amankan dari kejadian tersebut ada tiga orang dengan inisial MA, TR, dan MA. Semuanya rata-rata yang pertama MA ini tinggal di Jalan Impres, Gang Impres, Komplek BSA, Kelurahan Sidomulyo Timur, Alpen Damai. TR kurang lebih sama, dan MA tinggal di Jalan Wira Swasta, Kelurahan Topeng Godang, Bina Widya, Kota Pekanbaru. Jadi saya lanjutkan kembali. Kejadiannya terjadi hanya perselisihan di TKP Ricis Factory, yang mana dari pihak tiba-tiba tersangka yang kedua tidak jauh dari tempat korban langsung berlari dan mendatangi korban, selanjutnya membenturkan kepalanya ke arah muka korban dan menampar wajah korban dengan kedua tangan sebanyak 3 kali, dan korban membela diri dan mencoba memukul namun tidak kena. Lalu tersangka satu mengambil kayu yang ada di dekat parit dan memukulkan ke arah kepala bagian kanan hingga patah. Selanjutnya memukulkan kayu ke arah paha kanan korban. Selanjutnya tersangka satu memanggil tersangka ketiga, yakni ayah sambungnya. Dan selanjutnya tersangka satu mengambil peluit yang ada di atas motor tersangka tiga, dan tersangka tiga mengambil sebilah parang yang masih ada sarungnya dan memegang dengan tangan kiri. Dan selanjutnya tersangka tiga sambil mendekati tubuh korban menempelkan ujung parang yang masih bersarung ke tubuh korban. Dan tersangka dua melihat adiknya tersangka satu memegang peluit, maka dia mengambil dari tangan tersangka satu, lalu tersangka dua mengayunkan ke arah korban, namun ditangkap oleh korban, sehingga gagang peluit dipukulkan ke bahu kanan korban sebanyak 1 kali. Lalu ojol lain menarik korban selanjutnya. Kejadian tersebut sempat direkam oleh teman korban yang sesama profesinya sama, yaitu sebagai ojol. Yang satu sempat direkam di tempat kejadian, dan akhirnya setelah kejadian keributan tersebut para tersangka ini mengamankan diri di warung Ricis Factory. Dan karena hasil rekaman dari rekan mitra kerja dari korban ini sudah disebar mungkin melalui grup WA, akhirnya driver ojol yang lain semuanya berkumpul di satu titik, yaitu ke Ricis Factory, dan mengepung Ricis Factory tersebut. Alhamdulillah kami dari Polsek Tampan langsung tindak dari Polsek Bina Widya langsung turun ke TKP, segera mengamankan para pelaku tersebut. Karena tidak untuk kemungkinan kalau kami lambat di lapangan, tidak untuk kemungkinan para TSK ini bisa jadi akan dihakimi massa. Ketika itu terjadi akan menimbulkan suatu permasalahan yang baru. Dan ketika ada kejadian chaos di lapangan pun kami melakukan tindakan tegas dan terukur, memberikan tembakan peringatan supaya massa yang sudah mengepung membubarkan diri dan tidak mengganggu jalannya proses evakuasi atau proses mengamankan dari ketiga pelaku tersebut. Dan setelah kami amankan, kami riksa lebih lanjut, dan kami
periksa lanjutan dengan adanya pemeriksaan tes urin. Dari ketiga tersangka ini tidak ditemukan positif narkoba. Jadi dari 3 TSK ini negatif narkoba. Tapi mereka ini memang sudah sangat meresahkan di lapangan, dan inilah mungkin puncak gunung esnya. Ketika mungkin sebelumnya pernah ada kejadian seperti ini, diintimidasi, diancam, tapi tidak mau membuat laporan. Ini karena kebetulan korbannya sudah mengedukasi supaya tidak ada melakukan pungutan parkir di sini. Ini tetap ngeyel dan malah memaksa, mengancam, bahkan dengan menggunakan senjata tajam, yaitu sebilah celurit beserta juga dengan kayunya juga. Nah, jadi kejadian tersebut teknisnya di lapangan itu kita melihatnya adalah pengeroyokan, ya, 1 lawan 3. 1 lawan 3, dan ketiga tersangka ini unsurnya sudah terpenuhi semua, dan kami akan proses lebih lanjut sampai ke tingkat penyidikan dan koordinasi dengan kejaksaan. Jadi himbauan dari kami pihak kepolisian, kejahatan premanisme tidak dibenarkan dalam bentuk apapun. Adanya intimidasi, adanya ancaman, tolong silakan bisa melaporkan segera ke kantor kepolisian terdekat. Jadi kami himbau kembali, apabila ada warga yang menjadi korban tindak kejahatan aksi premanisme, segera laporkan. Jangan takut untuk melaporkan. Mungkin itu saja beberapa hal yang kami sampaikan. Untuk barang bukti ada 5. 1 balok kayu dalam kondisi patah 2, 1 sebilah celurit terbuat dari besi yang gagangnya warna biru. Ini. Terus 1 bilah parang terbuat dari besi, 1 helai baju parkir, dan juga 5 keping uang logam yang tiap keping senilai Rp200. Pasal yang kami terapkan adalah pasal 170 dan atau pasal 335 KUH pidana dan atau pasal 2 Undang-Undang Darurat RI nomor 12 tahun 1951 tentang senjata tajam dengan ancaman penjara maksimal 10 tahun penjara. Ada yang bertanyakan? Orang tersangka ini juru parkir liar atau gimana? Para tersangka ini juru parkir liar, Pak. Tidak ada izin. Jadi tidak ada izinnya. Yang jelas mungkin ini sudah banyak juga meresahkan, bukan hanya di Panam. Kalau kita lihat secara garis besar sudah banyak yang tidak memiliki izin, yang mengatasnamakan juru parkir tapi izinnya tidak jelas. Ya, mungkin ini pun ya sebagai kamuflase aja seolah-olah dia ini seorang juru parkir. Tapi faktanya uang hasil parkirnya nggak tahu lari kemana. Nah, terus ada lagi kan? Saat mengamankan pelaku ini ada berapa kali tembakan kita? Pada saat mengamankan pelaku, anggota saya mengeluarkan tembakan 1 kali tembakan peringatan ke atas supaya massa menjauh. Karena pada saat kita mengevakuasi dari gedung atau toko Ricis Paspori sudah dikepung dan dihalang-halangi. Mungkin kalau sudah ada yang mukul 1, mukul semua. Tapi karena anggota saya memiliki senjata untuk memberikan penekanan kepada warga atau massa yang sudah terkumpul supaya tidak menghalangi petugas kepolisian yang sedang bertugas. Dan kami pun melakukan tembakan tegas terukur untuk memberikan peringatan kepada massa supaya menjauh. Dan alhamdulillah bisa kita amankan langsung ke polsek. Ya. Ada yang satu keluarga ini yang ayah sambung. Ini ya sambung ya. Ya sambung. Ini anak sambungnya. Kemarin kami cek, kalau yang bersangkutan usianya sudah dewasa, jadi semuanya kita terapkan undang-undang sesuai dengan ketentuannya. Apakah kita Polsek Tampang sudah berkoordinasi sama Disub apa untuk depannya tidak terulang lagi dengan ada jukir ilegal? Dari kejadian ini, dari kami pihak kepolisian dan sudah diarahkan juga oleh pimpinan kami di Polresta untuk nanti dikoordinasi dengan Disub, dengan instansi terkait maraknya aksi-aksi juru parkir liar yang tidak memiliki izin dan akhirnya meresahkan masyarakat. Mungkin ya harapan kita dengan adanya kejadian ini merupakan titik balik adanya penertiban
juru parkir liar. Karena kita sendiri tahu banyak juga yang memang ada berizin, ada juga tidak berizin dan tidak tahu entah kemana itu uangnya. Ada lagi yang mau tanyakan? Dan itu ada senjata, apakah selalu dibawanya ketika parkir? Dari hasil keterangan tersangka ini memang dibawa, sengaja untuk dibawa dan untuk mengintimidasi sekiranya mungkin ada cekcok mulut. Nah ini kan sudah dipersiapkan berarti kan? Berarti direncanakan ya? Nah seperti itu, cekcok mulut biar nggak takut ya bawa senjata supaya apa? Orang itu takut. Ini kalau kita bicara aksi preman itu nggak ada habisnya, pasti ada terus. Kita tumpah satu muncul lagi, tumpah satu muncul lagi. Tapi setidaknya mudah-mudahan ini titik tolak, titik balik bahwa sebelumnya juga sudah kami tekankan dari Polsek Bina Widya tidak ada ruang untuk aksi premanisme. Ya, tidak ada ruang untuk aksi premanisme. Ada lagi yang mau kan? Dia selama udah berapa lama dia beroperasi di Bekasi? Kurang lebih udah mau setahun. Tanpa izin. Ya. Oh, yang ini ada izin. Ini katanya ada izin. Nah, bapaknya ada izin. Yang lainnya tuh ngikut-ngikut aja, mungkin membantu bapaknya. Kondisi korban saat ini gimana? Untuk kondisi korban sebenarnya masih dirawat. Udah keluar. Kondisi korban kemarin sudah langsung diobatin, udah siuman, udah bisa bekerja kembali seperti sedia kala, akan tetapi lukanya sudah jelas, sudah dipisuk. Dari video itu kan terlihat luka. Apakah luka karena benda